Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Pak Ape. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian soal limit fungsi trigonometri. Ini soal yang biasa anak-anak menanyakan, Pak tolong untuk soal juga dijelaskan melalui video. Makanya di sini saya buatkan video untuk pembahasan dari contoh yang sudah saya buat sebagai untuk pemahaman kepada anak-anak sekalian. Kita lanjut saja. Untuk soal nomor 6 ini dari buku kita dapat bahwa limit sin X ditambah H dikurangi sin X dibagi H untuk limit untuk H mendekati 0 sama dengan bla bla bla. Sehingga kita berarti harus ingat dulu karena ini bentuknya bentuk penjumlahan yang harus kita ubah menjadi perkalian. Boleh juga Pak kita ingat dulu yang penting, kita ingat dulu rumus fungsi trigonometri. Itu bisa kita selesaikan yang depan. Suku yang depan ini sin X ditambah H. Nah itu, atau keseluruhan ini kita selesaikan dulu, yaitu menggunakan rumus konversi penjumlahan menjadi perkalian. Nah, jadi kalau yang depan itu berarti sin X ditambah H, berarti sin apa rumusnya? Ayo, sin X cos H ditambah cos X sin H. Itu kalau pakai yang ini saja. Nah, sekarang kita pakai semuanya. Kalau pakai semuanya berarti kita harus pakai rumus penjumlahan dan pengurangannya kita pahami lagi. Ada 4. Yang pertama sin X ditambah sin A ditambah sin B. Yang kedua sin A dikurangi sin B. Yang ketiga cos A ditambah cos B, dan yang keempat cos A dikurangi cos B. Di sini kita bisa melihat ketika nanti X ditambah H kita misalkan sebagai A dan X yang suku kedua ini kita misalkan sebagai B. Yuk cus kita ke sini lagi. Ini rumusnya jadi 2. Ya semua 2 Pak nanti. Semua 2. Ayo kita langsung 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Yang kedua 2 lagi, yaitu 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Dan yang ketiga apa nak? Yang ketiga 2 apa? Cos setengah jumlah cos setengah selisih. Dan yang keempat, yang keempat adalah perbeda sendiri, negatif 2, karena ini cos dikurangi cos, yang paling akhir yang berbeda sendiri, yang lain 2, yang paling bawah negatif 2, yaitu sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Ya, sampai sini ini mengingat kembali, kita kembali ke soal. Ya, kita lihat soal. Berarti setelah kita tadi misalkan X plus H-nya sebagai A dan X yang kedua ini sebagai B, akan berubah menjadi limit 2 cos setengah X ditambah H ditambah X kali sin setengah kali X ditambah H dikurangi X bagi H untuk H mendekati 0. Kita lihat di sini X yang warna biru yang depan bisa kita jumlahkan, yang belakang bisa kita kurangkan, sehingga bentuknya menjadi limit 2 cos setengah 2X tambah H sin setengah H dibagi H untuk H mendekati 0. Nah, di sini kita tahu bahwa limit sin setengah H dibagi H untuk H mendekati 0 sama dengan berapa? Iya, setengah. Berarti bentuknya menjadi limit 2 cos setengah
2x ditambah H kali setengah. 2 kali setengah 1. Nah, berikutnya kita ubah soalnya, kita kerjakan soalnya menjadi limit cos setengah 2x ditambah H untuk H mendekati 0. Nah, ini. Nah, terakhir tinggal kita substitusikan. Substitusi H sama dengan 0. Berarti 0 tinggal cos setengah kali 2x. Nah, setengah kali 2x 1 ya. Nah, x ya, 1x, sehingga jawabnya terakhir adalah cos x. Nah, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Nah, yaitu limit cos 2x dibagi cos x kurangi sin x untuk x mendekati 45 derajat. Nah, di sini kita harus tahu dulu rumus cos 2x. Nah, rumus cos 2x sama dengan apa, Nak? Ada 3 macam, Pak. Iya, cos 2x ada 3 macam. Yang pertama, cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Yang kedua, cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi 1. Dan yang ketiga, cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Sehingga soal ini berubah menjadi yang mana pilihannya? Yang pertama, karena ini ada pembagi cos x dikurangi sin x, sehingga soal itu berubah menjadi limit cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x dibagi cos x dikurangi sin x untuk x mendekati 45 derajat. Ya, kita pilih yang ketiga ini yang pertama. Ya, kita lanjut. Di sini kita ingat bahwa cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat, sehingga sama dengan A dikurangi B kali A ditambah B. Nah, kita faktorkan ini. Nah, sehingga menjadi limit cos X dikurangi sin X kali cos X ditambah sin X dibagi cos X dikurangi sin X untuk X mendekati 45 derajat. Ada yang sama? Ada. Yang mana yang sama? Iya, cos X dikurangi sin X, kita coret. Nah, coret lagi. Sehingga tinggal limit cos X ditambah sin X untuk X mendekati 45 derajat. Nah, per 1 ya. Ya, sehingga ini terakhir tinggal kita substitusikan 45 derajat. Cos 45 derajat berapa, Nak? Masih ingat kelas 10? Iya, setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat sama, Pak. Iya, setengah akar 2 juga. Sehingga setengah akar 2 tambah setengah 2 akar 2. Nah, sampai sini semoga memahamkan. Tak ada satu soal lagi, soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Limit sekan kuadrat X dikurangi sekan X tangen X sama dengan bla 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 untuk X mendekati 90 derajat. Nah, kita lihat. Ini bisa kita selesaikan terserah. Di sini memang limit fungsi trigonometri itu demokratis sekali. Yang penting Anda menggunakan rumus fungsinya benar. Nah, itu pasti, dan mengikuti alir itu aja, itu pasti ketemu jawabnya. Ya, kalau di sini Pak AP akan menerjemahkan ini saja, sekannya dan tangannya. Nah, sekan itu seperapa? Nah, kalau bingung, setan itu bahasa Inggrisnya gos, berarti sekan itu seperkos. Nah, itu lebih mudah, Nak. Ya, berarti menjadi limit 1 per cos kuadrat X dikurangi 1 per cos X kali tangen sin X per cos X, gitu ya. Nah, di sini kita dapat bahwa
cos X kali cos X untuk penyebut kedua cos kuadrat ya. Nah, sehingga penyebutnya akan sama nantinya. 1 per cos kuadrat X dikurangi sin per cos kuadrat X. Nah, ini penyebutnya sama. Berarti soal menjadi limit 1 dikurangi sin X per cos kuadrat X untuk X mendekati 90 derajat. Nah, sampai sini ini kita lihat. Nah, ini ada cos kuadrat. Berarti kita ingat lagi apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga bentuknya berubah lagi. Iya, sama dengan limit 1 dikurangi sin X per 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, sehingga sama dengan limit 1 dikurangi sin X. Nah, ini bentuk yang tadi itu 1 dikurangi sin kuadrat X, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Menjadi ya 1 dikurangi sin X kali 1 ditambah sin X. Nah, untuk X mendekati 90 derajat. Sekarang ada yang sama? Ada. Mana? 1 min sin X per 1 min sin X. Bisa dicoret, Pak? Bisa. Kita coret saja. Nah, akhirnya jawabnya menjadi ini per ini berapa? 1. Nah, 1 ya. 1. Kemudian 1 ditambah sin 90 derajat. Kita substitusikan X-nya. 1 ditambah sin 90 1. Nah, gitu. Berarti jawab terakhir adalah setengah. Nah, demikian 3 contoh soal. Semoga memudahkan dalam belajar. Salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.